got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Shalom, halo guys, perkenalkan nama saya Desi Cecilia dari kelas B13 NIM 2213062115. Nah, saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan simulasi mengajar tentang gempa bumi. Untuk itu, ditonton sampai habis ya. Dadah! Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, puji Tuhan baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, di pagi hari ini untuk membangkitkan semangat kita untuk belajar, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Nah, kita bernyanyi lagu Balonku Ada 5. Mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Balonku tinggal 4, ku pegang Nah, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, pada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang gempa bumi. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu pengertian gempa bumi? Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Nah, gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi. Nah, di sini ada 3 jenis-jenis gempa bumi. Nah, Ibu akan membahas semua ketiga ini. Ketiga ini yaitu jenis-jenis gempa bumi dibedakan menjadi 2 berdasarkan penyebab dan kedalamannya.
Nah, berdasarkan penyebab menurut penyebab terjadinya gempa bumi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama gempa bumi vulkanik, yang kedua gempa bumi tektonik, yang ketiga gempa runtuhan atau terban gempa. Nah, baik Ibu akan menjelaskan apa itu gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Nah, yang kedua yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjangan. Nah, gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Yang ketiga, gempa runtuhan atau terban gempa runtuhan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan jenisnya. Dan tipe gempa ini hanya terdapat di wilayah kecil dan wilayah sempit. Nah, begitulah jenis-jenis gempa bumi ya anak-anak. Baik, yang selanjutnya yaitu penyebab terjadinya gempa. Nah, anak-anak tahu bagaimana terjadinya gempa? Baik, Ibu akan menjelaskan bagaimana terjadinya gempa. Gempa terjadi, kebanyakan gempa bumi disebabkan oleh pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempeng yang bergerak. Nah, semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya pencapaian pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempeng. Pada saat itu gempa bumi akan terjadi. Nah, itulah anak-anak yang terjadi penyebab terjadinya gempa bumi. Baik, selanjutnya yaitu cara menghadapi gempa bumi. Berikut ini Ibu akan menjelaskan atau bagaimana sikap kita saat terjadinya gempa bumi. Nah, yang pertama, bila berada di dalam rumah, jangan panik dan jangan berlari keluar. Berlindung di bawah meja atau tempat tidur. Bila tidak ada, lindungilah kepala dengan bantal atau benda lainnya. Nah, yang kedua, bila berada di luar ruangan, jauhi bangunan yang tinggi, dinding, tebing terjal, pusat listrik dan tiang listrik, pohon-pohon yang tinggi dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu bila berada di dalam ruangan umum, jangan panik, jangan berlari keluar karena kemungkinan dipenuhi oleh orang. Jauhi benda yang mudah tergelincir seperti rak, lemari, kaca jendela, dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu bila sedang mengendarai kendaraan, segera hentikan di tempat yang terbuka. Jangan berhenti di atas jembatan atau di bawah jembatan layang atau jembatan penyeberangan. Nah, yang kelima, bila berada saat di pusat perbelanjaan seperti bioskop dan lantai di bawah mal, jangan menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan. Ikut semua petunjuk dari pegawai atau satpam. Nah, sekian materi dari Ibu. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Sebelum kita pulang, terlebih dahulu kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi semuanya. Hati-hati di jalan ya. Audio Jungle.